terakhir, izin Bapak Presiden, baru saja Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan halaman 17 dari FAO. Halaman 17, Kementerian Pertanian berkontribusi pada dunia karena di mana harga pangan pada saat kita impor, harga pangan $650 per ton. Sekarang 340, turun 42%. Karena Indonesia importir beras terbesar, tapi sekarang tidak impor, sehingga harga pangan dunia turun 42%. Terima kasih Bapak Presiden. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, tanggal 15 Desember tahun 2025. Sidang penting ini dihadiri oleh seluruh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan sekaligus pemantapan langkah strategis ke depan. Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk memastikan seluruh jajaran kabinet bekerja selaras dengan visi besar pemerintahan, khususnya dalam menjaga stabilitas nasional, ketahanan pangan, serta respons cepat terhadap berbagai tantangan, termasuk bencana alam yang melanda sejumlah daerah di tanah air. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo memberikan kesempatan kepada para menteri untuk menyampaikan laporan kinerja masing-masing kementerian. Salah satu laporan yang menjadi perhatian adalah paparan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait kondisi pangan nasional. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat dalam menangani dampak bencana di berbagai wilayah. Ia mengungkapkan, Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan pangan dalam jumlah besar kepada daerah-daerah terdampak bencana. Menurut Amran, total bantuan pangan yang telah dikirim mencapai sekitar 44.000 ton. Bantuan tersebut mencakup beras dan komoditas pangan strategis lainnya, yang bertujuan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat. Bantuan pangan yang kami kirimkan ke daerah bencana mencapai 44.000 ton. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk hadir dan memastikan rakyat tidak kekurangan pangan, terutama di saat-saat sulit, ujar Amran di hadapan Presiden dan jajaran Kabinet Merah Putih. Tak hanya soal bantuan bencana, Amran juga menegaskan bahwa kondisi cadangan beras nasional saat ini berada dalam keadaan aman. Ia memastikan tidak ada masalah terkait stok beras, sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat mengenai potensi kelangkaan pangan. Cadangan beras kita aman, tidak ada masalah. Pemerintah terus memantau dan mengendalikan ketersediaan serta distribusi pangan agar stabilitas harga dan pasokan tetap terjaga, tegasnya. Lebih lanjut, Menteri Pertanian juga menyampaikan kabar membanggakan di tingkat internasional. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian Republik Indonesia baru saja menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization, FAO. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Indonesia terhadap stabilitas pangan dunia. Amran menjelaskan, kebijakan Indonesia yang berhasil menekan impor beras justru memberikan dampak signifikan terhadap penurunan harga pangan global. Baru saja Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan dari FAO. Disebutkan bahwa Indonesia berkontribusi pada dunia. Pada saat kita masih impor, harga pangan dunia berada di angka $650 per ton. Sekarang turun menjadi $340 per ton, atau turun sekitar 42%, ungkap Amran. Ia menambahkan, penurunan harga tersebut tidak terlepas dari perubahan posisi Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu importir beras terbesar di dunia, namun kini mampu menahan impor beras. Karena Indonesia sebelumnya merupakan importir beras terbesar, lalu sekarang tidak impor, maka harga pangan dunia ikut turun hingga 42%. Ini dampak nyata kebijakan pangan kita terhadap pasar global, jelasnya. Pencapaian ini dinilai sebagai bukti bahwa kebijakan ketahanan pangan nasional tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi stabilitas pangan dunia. Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang semakin mandiri dan berdaulat dalam sektor pertanian. Presiden Prabowo Subianto menyambut laporan tersebut sebagai sinyal positif atas kinerja sektor pertanian. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat produksi dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketahanan pangan sebagai pilar utama ketahanan nasional. Sidang Kabinet Paripurna ini diharapkan menjadi titik penguatan sinergi antar kementerian,
Agar seluruh program strategis dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, pemerintah menegaskan bahwa ketahanan pangan akan tetap menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seiring upaya mewujudkan Indonesia yang kuat, Dan Wakil Menteri, mandiri, dan izin berpengaruh di Bapak kancah Presiden kami global. laporkan bantuan pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44.000 ton sampai dengan hari ini. Cadangan kami siapkan 3 kali lipat dari kebutuhan, 120.000 ton di lapangan. Jadi pangan tidak ada masalah Bapak Presiden. 3 kali lipat dari kebutuhan. Kemudian ada 2 bantuan dari pemerintah, total kurang lebih 1 triliun, nilai beras dan minyak goreng ada 6.000 ton. Kemudian bantuan dari teman-teman kementerian dan mitra, itu ada nilainya 75 miliar, 2 kapal kami sudah berangkatkan. Terima kasih Pak Panglima, besok kami berangkatkan lagi 1 kapal. Jadi totalnya 3 kapal kami berangkatkan. Kemudian kerusakan sawah di lapangan ada 70.000 hektar. Insya Allah kami bisa tangani mulai bekerja di Januari. Berikutnya kami laporkan masalah pangan mulai ke halaman 3. Izin Bapak Presiden, kesejahteraan petani meningkat, nilai tukar petani 124,36% dari target 110 dari Menteri Keuangan. Ini tertinggi dalam sejarah. Total kenaikan untuk padi saja pendapatan petani 120 triliun. Kemudian ekspor pertanian kita sampai Agustus 42 dibanding tahun lalu. Kemudian perkiraan sampai Desember 33 sampai 35% kenaikan dibanding tahun lalu. Next, halaman 5. Produksi kita, produksi beras dari target Bapak Presiden awalnya 4 tahun, kemudian 3 tahun, terakhir 1 tahun. Meningkat 4,17 juta ton. Ini dari BPS. Insya Allah 2 minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari. Kemudian stok kita Bapak Presiden, ini stok kita mulai tahun 69 sampai 2025, stok kita tertinggi insya Allah di akhir tahun 3,7 juta ton. Dulu pernah 84 mencapai stok kita 3 juta ton. Di saat itu Indonesia mendapat penghargaan dari FAO. Dan penduduk saat itu hanya 161 juta. Sekarang 286 juta, stok kita 3,7 juta sampai akhir tahun. Kemudian pupuk halaman 10. Pupuk, izin Bapak Presiden, ini sudah berjalan. Pupuk kita volumenya bertambah 700.000 ton, harganya turun 20%. Hasil revitalisasi, alhamdulillah sekarang sudah berjalan 2 bulan. Ini tidak menambah anggaran membebani Menteri Keuangan. Ini hanya merubah regulasi yang ada, Perpres, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Pertanian. Yang terakhir, izin Bapak Presiden, baru saja Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan halaman 17 dari FAO. Halaman 17, Kementerian Pertanian berkontribusi pada dunia karena di mana harga pangan pada saat kita impor, harga pangan $650 per ton. Sekarang 340, turun 42%. Karena Indonesia importir beras terbesar, tapi sekarang tidak impor, sehingga harga pangan dunia turun 42%. Terima kasih Bapak Presiden. Jangan lupa subscribe, like dan share serta tulis pendapatmu di kolom komentar.